Udah nyambung semua. Oke. Oke. Selamat siang. Apakah semua di sini yang sudah bergabung bisa dengar suara saya? Halo? Apakah yang bergabung sudah bisa dengar suara saya? Bisa, Bang. Oke. Bisa, Bang. Oke, terima kasih yang sudah bisa bergabung di waktu kita yang di jam 11 siang ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Hari Christian Purba. Saya di sini adalah mahasiswa administrasi bisnis USU di Istanbul 2017. Kita di sini lagi berada di acara Sharing is Caring with mahasiswa administrasi bisnis USU. Jadi kenapa acara ini kita buat? Supaya kita semua di sini sebagai mahasiswa kami bisa mendapat mengedukasi adik-adik sekalian yang masih di SMA. Jadi kayak gitulah kenapa kami membuat acara ini supaya kalian yang di bangku SMA itu tidak kaget bagaimana perbedaannya yang sangat jomplang antara SMA dengan kuliah. Oke. Di sini yang bergabung udah ada berapa orang ya? 1. Oke, sudah ada 6 orang. Mungkin yang lain masih lagi menunggu dengan sama yang ditunggu waktunya. Oke, kira-kira kita nunggu dulu orangnya atau kita langsung mulai nih kawan-kawan semua? Tunggu sampai 11.15 aja. Kita lanjut mulai atau? Udah tunggu 5 menit aja lagi. Berarti kita masih. Oke. Di dalam sesi waktu kita nunggu-nunggu ini, orang abang nanya lah dulu. Di sini dari SMA mana aja nih yang udah baru gabung? Viola Adelia ini SMA mana, Dek? SMA Negeri 1 Sidipis. Keren. Yang lain ada dari sekolah yang lain? Dari SMA 1, Sidipis. Anak luar kota ya, luar daerah. Keren. Semangatnya tinggi. Wih, ada Baginda Purba nih. Halo, Gin. Chat, Gin. Mana anak SMA 5, Gin? Mana suaranya anak SMA 5? SMA 5 Medan. Belum open mic kayaknya, mereka juga belum. Oke. Udah ada berapa orang lagi yang masih ditunggu, Bri? Biar bisa kita mulai. 4 menit aja lagi, 4 menit. 4 menit ya. Oke. Ngantuk. Kalau boleh tahu yang baru gabung ini, Dek, kelas berapa aja? Lagi di kelas berapa? Kelas 12. Cocok. Di jurusan apa, Dik? IPA, IPS? Kelas 11 Bang. IPA. Campur ya. Ada IPA, ada IPS. Baginda, kenapa kameranya mati, Baginda? Halo, Baginda. Apa, Bang? Open lah kameranya, Adikku. Oke. Masih ada lagi mau gabung, Tri? Katanya masih ada lagi mau gabung? Katanya masih ada. Oke, bentar lagi lah. Kalau memang yang mau kita tunggu.
Oke ya adik-adik, di sini kita sih diskusi sharing-sharing pengalaman orang abang lah. Orang abang sama kakak-kakak di sini, kayak mana sih itu di perkuliahan. Yang selama ini kan orang adik-adik kan di SMA, yang pendekatannya berbeda. Jadi di sini kami mau menjelaskan tadi, gimana sih perbedaannya dari sekolah ke perkuliahan. Terus, kan orang adik-adik kalau mau masuk kuliah, nanti ada seleksinya. Nah, di sini juga kami ngasih tahu lah, apa yang kami buat, tips dan trik, kayak mana kami itu bisa lolos seleksi. Dan juga ada kami sharingkan juga. Kami berkuliah itu, apa sih manfaat yang udah kami rasakan gitu kan? Apa pentingnya ketika kami udah berkuliah, apa sih yang udah kami rasakan? Dan yang keempat itu kami juga ada nge-sharing-sharing juga ke kalian. Itu tips memilih jurusan kuliah yang tepat itu kayak mana? Nah, jadi kalau kita memilih jurusan kuliah itu harus ada persetujuannya juga. Nah, dan terus kami ini semua dari mahasiswa ilmu administrasi bisnis. Jadi kami akan menerangkan juga ke kalian semua tentang prodi, program studi administrasi bisnis di USU itu apa sih sebenarnya, siapa-siapa aja sih pendirinya. Nah, kayak gitulah kira-kira gambaran yang kita sharing-sharing hari ini. Oke, kira-kira itu udah bisa dimulai lah. Masih ada orang yang mau join? Oke. Oh, ada suaranya. Kalau mau dimulai, Masih ada orang nanti kalau yang mau ada join. yang join, aku masukin aja nyusul. Udah ada berapa orang kita yang pesertanya? Peserta kita keseluruhan 20 orang. Keseluruhan 20 orang. Oke. Berarti semua udah bisa dengar suara lah ini ya, adik-adik Udah bang. yang peserta. Yang lain? Oke. Kira-kira udah bisa dimulai. Oke, terima kasih. Kita panjatkan semua kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita udah dapat bisa memulai acara ini. Yang bertema Sharing is Caring with Mahasiswa Administrasi Bisnis USU. Oke. Pertama-tama, perkenalkan lagi, nama saya Hari Christian Purba sebagai host di sini. Dan juga ada teman-teman saya, ada Audrey Tarigan, Nurul, dan Desi, serta Dinar Daidayana. Kami di sini membuat acara ini untuk mengedukasi adik-adik sekalian. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu transisi sekolahan ke perkuliahan. Yang pertama-tama akan disampaikan pandangannya dari Yunanda Sibarani. Kami persilakan. Oke, Nan. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang bang. Siang. Oke. Selamat siang, Bang. Pertama-tama, terima kasih buat Bang Hari dan kawan-kawan yang boleh mengundang aku untuk ikut acara Sharing is Caring. Aku perkenalkan, nama aku Yunanda Sibarani dari Istanbul 2018. Jadi, kali ini kita bahas tentang transisi dari sekolahan ke perkuliahan. Kalau menurut abang ya, menurut aku banyak perbedaannya. Mulai dari yang pertama itu mulai dari segi cara belajar kita. Kalau dulu kita sekolah, kalau kita belajar itu pasti paling banyak itu mendengarkan materi dari guru kita. Paling banyak itu pasti dari guru. Kalau kita pada sudah saat kuliah, dosen itu hanya membagikan materi itu hanya sekedar kulit-kulitnya aja. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus mampu mengelupasi kulit-kulit itu sampai ke biji-bijinya. Jadi kita harus di sini kalau sudah kuliah benar-benar harus dituntut menjadi orang yang mandiri dalam segi mencari ilmu, menambah wawasan apapun itu. Juga kalau menurut aku ya, Mau kuliah loh. segi ya ada yang Oke, lanjut, Nan. oke. Selanjutnya dari segi cara belajar, mungkin menurut aku transisi berikutnya itu dari segi cara bergaul. Kalau di SMA kita mungkin bergaul sama teman sekelas, kumpulan laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau di perkuliahan ini agak beda, karena kalau kita udah kuliah mungkin cara berpikir kita mulai
lebih dewasa, lebih agak jadi dalam Ada yang suara cara mic-nya. bergaul juga kita Halo. Suara mic-nya, Dri. Suara mic-nya. Dri, mic-nya aja matikan, Dri. Bentar, Dri. Mic audiensnya matikan. Nah, Cok, hidupkan mic-nya Sinanda. Udah. Oke, aku ulang lagi ya. Oke, nah lanjut. Kawan-kawan. Oke. Kalau menurut aku dari segi cara bergaul juga sangat berbeda pada saat sekolah dulu, baru pada saat perkuliahan. Kalau dulu kita sekolah berteman dengan siapa aja, teman sekelas, semua kita temanin. Mungkin pada saat kuliah kita bingung mencari teman, karena kalau kita kuliah ini pasti pemikiran kita itu kayak lebih dewasa, memilih teman siapa untuk menjadi teman yang kira-kira tepat untuk kita. Jadi kalau menurut aku juga dari cara segi bergaul kita harus pandai-pandai juga pada saat kuliah memilih teman. Karena kalau bisa kita itu memilih teman yang benar-benar membawa dampak yang positif untuk diri kita. Jangan hanya cari teman yang kalau kita kuliah hanya bermain saja. Kita harus benar-benar cari teman yang satu tujuan untuk kita. Apa tujuan kita kuliah? Itu mencari ilmu dan menambah wawasan kita, menambah soft skill kita. Jadi kita pandailah cari teman, pandai bergaul agar tidak tersesat dan tidak gimana bilangnya, tidak kacau lah perkuliahan. Iya, harus pandai menjaga pergaulan juga layanan ya. Iya benar Bang, karena kalau takutnya nanti pada saat kuliah salah pergaulan bahaya, apalagi bagi mahasiswa-mahasiswa perantau itu paling sering sih menurut aku, karena dia jauh dari orang tua. Jadi apa yang dia lakukan di luar sana nggak ada yang tahu kan, makanya kita harus pandai cari teman yang baik biar bisa mengawasi diri kita, mengasih tahu yang mana yang baik, mana yang tidak baik itu. Oke. Kalau selanjutnya dari segi cara dari segi cara berpakaian lah, itu paling terlihat kalau transisi dari sekolah ke perkuliahan. Kalau dulu kita sekolah dari SD pakai pakaian putih merah, SMP putih biru, SMA putih abu-abu. Nah, kalau di kuliah kita juga ada seragam yang namanya itu alma mater. Tapi alma mater itu hanya dipakai pada saat ada kegiatan-kegiatan penting di kampus atau kegiatan-kegiatan resmi. Kalau pada saat berkuliahan, kita hanya berpakaian seperti biasa. Namun kebijakan kampus berbeda-beda. Contohnya di kampus kami, di kampus kita, ilmu administrasi bisnis FISIP-USU, di sini ada tata krama dalam cara berpakaian, yaitu kalau untuk laki-lakinya berpakaian kemeja, berpakaian celana panjang, begitu juga dengan perempuannya. Kalau di kampus kami itu tidak boleh memakai kaos, karena itu bakalan kena teguran dari dosen. Jadi kalau kuliah kita bebas mau berpakaian apa aja, yang penting sopan dan berkemeja. Oke. Kalau menurut aku itu sih transisi dari sekolah sama perkuliahan yang sangat signifikan perbedaannya. Oke. Terima kasih, Nan. Jadi itu sama-sama, adik-adik sekalian, pemaparan dari sharing-sharing dikit, Bah, dari mahasiswa dari Stambul 18 ya kan, yang udah ada pengalaman lah 2,5 tahun di dunia perkuliahan. Nah, kalau gitu kita lihat juga pengalaman yang baru jadi kakak tingkat nih, Stambul 19, ke Agnes. Dipersilakan untuk ngasih sharing-sharing dikit. Apa sih transisi sekolahan ke perkuliahan itu? Oke, Agnes. Selamat pagi. Terima kasih kepada orang Bang Hamdi dan KT-KT yang lainnya telah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing di pagi ini. Nama saya Agnes Tabita Simanung Khalid dari Administrasi Bisnis USU 2019A. Jadi, kalau menurut saya transisi yang paling signifikan dari sekolah ke kuliahan itu sih yang pertama itu pertemanannya kan. Kalau saya kan dulu dari SD sampai SMA sekolahnya itu kan di sekolah Katolik. Jadi gitu masuk ke kuliah itu kita dapat teman yang beragam sukunya, beragam agamanya gitu kan. Jadi di situ kita sebenarnya saya agak lebih gimana ya, kayak bukan terkejut, cuman saya lebih
ada ngerasa, oh sebenarnya kayak gini, berteman sama yang berbeda gitu kan. Tapi di situ saya belajar jadi orang yang toleransi, belajar jadi menerima perbedaan, itu sih. Mungkin kalau kalian sekolahnya udah di sekolah negeri kan, sekolahnya itu ada beda-beda semua kan, agamanya, sukunya gitu. Kalau saya dulu karena cuman di sekolah Katolik, jadi teman-temannya cuman dari yang satu agama dari saya, tapi sekarang karena beda, jadi belajar untuk memahami orang lain gitu. Terus juga yang kedua yang saya pelajarin itu, kalau di sekolahan dulu kan kita belajarnya udah ada jamnya kan, dari jam 7.15 sampai jam setengah 2 kalau sekolah saya dulu. Cuman kalau di kuliah itu kita belajarnya, itu jamnya nggak tetap. Tergantung kita KRS-annya kemarin ngambilnya yang berapa gitu kan jamnya. Jadi kadang dosennya juga bisa tiba-tiba ngundur waktu kuliahnya, bisa kadang majuin waktu kuliahnya, tergantung mereka juga kadang kan. Jadi kadang di situ kita harus dituntut untuk disiplin dan mau tahu tentang informasi gitu. Kita harus selalu aktif, kita harus mau mencari tahu tentang hal-hal seperti itu. Terus juga yang saya pelajarin itu tentang kayak Bang Yunanda tadi bilang, tentang materi-materi di perkuliahan. Kalau di SMA itu kan udah ada buku panduannya dari sekolah, buku bacaannya gitu kan. Tapi kalau dari kuliah ini, kan biasanya disuruh cari sendiri sama dosennya. Ada sih buku dari kuliah dikasih, tapi itu nggak semua apa yang materi yang dikasih dosen ada di buku. Jadi kita bisa cari dari buku perpus, kita bisa cari dari internet, maupun dari makalah-makalah yang pernah dibuat sama kating-kating kita atau sama orang lain yang ada di perpustakaan. Kayak tadi yang Bang Yunanda juga bilang, itu tentang anak-anak rantau yang tentang pertemanan mereka, itu benar sebenarnya. Walaupun aku itu bukan anak rantau, cuman aku juga anak rantau. Oke. Mungkin Dri, suaranya diapakan dulu, Dri? Dimatikan dulu semua, cuman si Agnes yang hidup. Agak menggema. Tunggu Agnes ya. Oke, Bang. Oke. Udah Dri. Si Agnes aja yang hidup mic-nya. Ya, lanjut. Kalau buat anak-anak rantau itu betul-betul harus jaga diri, harus ingat ke tujuannya kuliah ke kota atau ke tempat lain itu untuk apa. Ingat selalu apa yang dinasehatin orang tua, jangan bergaul sembarangan, harus juga jaga kesehatan gitu. Sebenarnya aku karena bukan anak rantau, aku jadi kurang tahu sih. Cuman sepenglihatan aku dari teman-teman aku kayak gitu. Kalian harus bisa jaga diri, harus ngerti apa yang kalian mau cari sebenarnya waktu kuliah, itu sih. Itu aja dari aku. Ya, ternyata banyak ya kita melihat pengalaman-pengalaman dari Stambuk 19, dari Stambuk 18, dari yang udah lama jadi mahasiswa, dan juga dari yang baru jadi mahasiswa. Jadi kalau dari saya juga ada transisinya itu yang paling dirasakan memang kalau kita di sekolahan dulu itu lebih dia diatur, lebih teratur jam masuknya, dan guru juga nggak bisa tiba-tiba langsung mengganti jadwalnya. Kalau di perkuliahan itu bisa antara kesepakatan dosen dengan mahasiswanya. Jadi kalau di kuliahan itu dituntut untuk lebih komunikatif. Kita itu dituntut supaya bisa tahu apa maunya dosen, dan kita juga bisa memberikan apa maunya mahasiswa. Dan juga sistem kita memang belajar, materi yang diberikan, materinya memang tingkatan lanjutan dari SMA. Tetapi dan juga yang diberikan harus kita cari lagi sendiri. Dia itu apa sih yang membuat materi itu kita pelajari di luar. Karena sebagian dosen ada yang ngasih juga dia bagaimana cara nyari materinya. Karena kalau waktu SMA kan dari awal sampai akhir itu diajari. Nah, itulah kira-kira untuk yang materi satu, segala aspeknya, mulai dari kehidupan, hidup kita sehari-hari, bahkan kesehatan harus kita jaga. Karena di perkuliahan itu, yang bisa memperhatikan kita, kalau kita merantau, hanya diri kita sendiri. Kalaupun kita tinggal di rumah di Medan, sama orang tua, kita juga sudah
sudah semakin dewasa untuk bisa tahu apa yang keadaan kita sendiri. Itulah bedanya. Kalau bedanya di perkuliahan kita lebih mengontrol diri kita sendiri. Orang tua udah makin berkurang partisipasi di dalam mengajarnya. Oke, selanjutnya masuk ke materi yang kedua di tips dan trik lolos seleksi. Yang ini memang yang lebih cocok untuk menjelaskan. Yang pertama-tama dari Yunanda lah, yang masuk sebagai di jalur undangan atau SNMPTN. Coba dulu Nan ceritakan apa sih pengalaman-pengalaman, tips dan triknya kenapa bisa lolos dari jalur SNMPTN. Oke Yunanda, dipersilakan. Oke, baik Bang, terima kasih. Sebelumnya aku mau nanya nih, ada nggak dari adik-adik sekalian yang lulus jalur SNM atau kemarin kan baru pengumuman SBM, ada nggak yang lulus? Kalau misalnya ada yang lulus, boleh dong angkat tangannya, aku bisa lihat kok dari sini. Mungkin ada sebagian besar kita masih di SMA audiens kita ini Nan. Oh, Sebagian besar. masih kelas 2 gitu ya Bang? Kelas 2 atau kelas 1? Ya kelas 3. Kelas 3 yang baru masuk semester. Oke, baiklah Bang. Jadi teman-teman, bahwasannya saya adalah lulusan dari jalur SNMPTN. Jadi kalau tips and triknya kenapa saya bisa lolos jalur SNMPTN, yang pertama, saya benar-benar memang mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya lebih banyak belajar di SMA. Kalau ada tugas saya kerjakan. Saya juga bukan sombong ya. Dulu saya di SMA juga selalu peringkat, selalu 3 besar. Jadi mungkin itu membawa dampak. Baru selanjutnya karena kebetulan saya juga anak IPS, anak sosum. Jadi kalau orang bilang sih sosum itu lebih banyak uangnya. Kenapa? Kalau di tempat saya di kisaran sekolah-sekolah yang siswanya paling banyak itu IPA dibandingkan IPS. Jadi kebetulan karena saya IPS, siswa IPS dan itu lebih sedikit daripada IPA, ternyata saya lolos seleksi jalur undangan karena kuotanya lebih banyak. Baru yang kedua itu saya lihat passing grade. Itu udah umum sih, saya lihat passing grade dulu mana kampus yang kira-kira passing grade-nya sesuai dengan kemampuan nilai saya, karena kalau SNMPTN itu kan dilihat dari nilai rapor. Jadi saya lihat dari situ. Baru ini apa lagi ya? Saya berdoa sih. Kalau jalur SNMPTN ini itu kalau orang bilang memang benar-benar nasib atau memang jalan yang ditentukan Tuhan, memang ke situ tujuanmu. Mungkin seperti itu kalau anak SNMPTN ya, karena memang benar-benar anak SNMPTN itu tidak ada ujian untuk masuk perguruan tinggi, tetapi dia memang memulai dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 1 atau 5 semester lah. Karena benar-benar nilainya itu diambil dari nilai rapor. Kalau itu dari SNMPTN. Tapi aku juga mau bagikan tips and tricks supaya lulus seleksi masuk perguruan tinggi. Yang pertama itu belajar. Itu paling utama dan paling umum, itu belajar. Buat adik-adik semua, kalau kalian memang ingin mencapai cita-cita kalian juga harus berusaha. Berusaha semampu kalian. Urusan berhasil atau tidak, itu udah jalan Tuhan. Jadi yang pertama itu kita harus belajar. Bukan hanya sekedar belajar, tapi memang kita belajar yang produktif, belajar giat, belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya yang kedua menurut aku itu berdoa. Kita minta restu pada Tuhan, mana jalan yang terbaik untuk kita berdoa. Semoga Tuhan mendengarkan doa kalian. Baru yang ketiga kalau menurut aku itu tentukan pilihan jurusan yang kalian inginkan. Jadi kalau kalian ingin masuk perguruan tinggi itu, kalian jangan melihat dari wah ini bagus nih, aku pengenlah ke sini. Contohnya aku pengenlah kuliah di kedokteran, tapi kalian nggak apa dibilangnya, nggak paham tentang mata-mata kuliah yang di dalam pendidikan kedokteran nanti. Jadi sebelum kalian untuk menentukan itu, kalian harus tentukan dulu jurusan kalian itu kira-kira apa aja sih yang akan dipelajari. Oh, ini belajar tentang bisnis nih. Kebetulan aku punya bisnis, aku juga suka berbisnis. Mungkin aku bisa nih mencoba jurusan ini.
Jadi kita harus tentukan pilihan jurusan. Karena kalau kuliah itu ya, dari pengalaman aku sendiri, banyak kawan-kawanku yang salah memilih jurusan. Dia hanya mengikuti kemauan orang tuanya, tidak kemauan diri dia sendiri. Jadi yang selanjutnya itu tentukan jurusan yang memang kalian minati, dan kalian lihat dulu kira-kira jurusan ini mempelajari apa aja. Baru yang ketiga, kalau kalian udah berdoa, udah belajar berdoa menentukan jurusan, selanjutnya kalian sering-sering mengasah, kayak sering-sering ikut ujian atau sering-sering ikut tryout, sering-sering kalau dulu di bimbel namanya lulus passing grade. Nah, nanti kalian kan ujian ditentukan lah kira-kira kalian bakalan lolos di mana, di sini. Situ juga kalian harus pertimbangkan. Di situ sebenarnya menguji kemampuan kalian sih. Kalau kalian ujian terus dapat PG-nya segini, berarti kampus yang akan kalian ambil itu ditentukan ini. Mungkin kemungkinan besar akan kalian lolos. Itu udah biasa sih kalau dalam les bimbel kayak gitu. Baru ya setelah itu kalian juga selalu cari informasi mengenai kampus yang akan kalian pilih. Iya. Bagaimana sistem contohnya kayak inilah SBM. Setiap tahun itu menurut aku SBM itu selalu berbeda-beda cara ujiannya. Yang sekarang ini tidak ada saintek, diganti dengan aku lupa jadi apa. Pokoknya itulah. Baru yang selanjutnya itu jaga kesehatan. Kalau kalian udah melakukan semua itu, belajar, berdoa, tentukan pilihan jurusan, sering-sering menguji diri, tryout, ujian segalanya, ngambil informasi, selanjutnya jaga kesehatan. Jadi percuma kan kalian udah melakukan semuanya, ternyata tiba-tiba pas kalian ingin ujian, kalian sakit karena terlalu sering belajar mungkin atau sesuatu hal. Jadi memang benar-benar harus jaga kesehatan. Baru Iyalah, harus semua udah seimbang. kalian lakukan, semua itu udah kalian lakukan, apapun hasilnya, kalian harus terima. Jangan pernah menyerah. Apapun hasilnya. Karena itu udah jalan Tuhan. Pokoknya jangan pernah menyerah. Kalau gagal, coba lagi. Banyak kok jalan untuk menuju kesuksesan. Kalau aku itu sih, menurut aku, trip and tricks lolos untuk perguruan tinggi, Bang. Itu adik-adik SMA ini. Oke, terima kasih Saudara Yunanda. Memang ya adik-adik sekalian, kalau kita mau mendapatkan tujuan kita harus bekerja keras dan juga dibarengi sama doa dan juga izin dari orang tua. Nah, karena itu dari pandangan yang lulus dari SNMPTN atau undangan, nah kita lihatlah dari yang lulus dari SBMPTN atau udah eranya UTBK lah, ujian tes berbasis komputer dari Agnes. Ayo next, dipersilakan waktu dan tempatnya untuk sharing-sharing. Oke, jadi kali ini aku mau sharing tentang cara belajar aku dulu waktu aku mau SBM. Tadi bahkan Bang Yunanda, dia dari SNM. Jadi menurut aku agak sedikit beda, karena kalau SBM itu kan lebih banyak ke belajarnya lebih lagi kan. Jadi dulu sedikit sharing, aku itu dulu sekolah ngambil jurusannya IPA gitu kan. Terus tapi gitu aku mau kuliah, di tahun aku pertama aku di kelas 3 itu kan aku ngambilnya masih jurusan IPA. Jadi waktu aku kuliah ini aku gap year dulu setahun. Di situ aku baru linjur ke sosum. Tapi di situ itu aku nggak les. Jadi di situ aku belajar sendiri, bener-bener aku gap year cuman di rumah. Jadi buat kalian yang ngerasa mungkin kalian bilang kan kalau harus linjur itu harus les dulu di tempat yang mahal. Kalau menurut aku itu salah besar, karena kalian itu dikasih kemampuan sama Tuhan untuk bisa belajar sendiri, kalian dikasih kepintaran, kalian minta kekuatan aja sama Tuhan untuk bisa belajar sendiri. Kalau dari aku yang pertama itu kalian harus kenali diri kalian. Apa sih kekurangan dan kelebihan dan cara belajar dari kalian? Kalau misalnya aku pribadi ya, kalau aku itu nggak bisa belajar di tempat yang bising. Jadi kalau misalnya kayak pagi sampai siang gini, kalau di rumah itu bising, aku lebih milih untuk kayak review-review apa yang udah aku pelajarin, dibanding aku memulai pelajaran yang baru. Jadi kalau aku itu lebih masuk otak gitu, belajarnya itu waktu malam kan. Jadi aku manfaatin waktu kalau malam itu, mulai materi baru, mulai belajar yang benar-benar gitu kan. Terus yang kedua itu, aku itu lebih suka gaya belajar auditory atau pendengaran. Jadi kalau
aku belajar dari buku kayak membaca aja gitu, dari buku-buku materi gitu, itu aku kurang ngerti gitu kan. Jadi dulu aku belajar, ini aku bukan sponsor, tapi aku memang belajar dari Zenius. Itu kalau nggak salah sekarang sih udah gratis. Jadi kalian sekarang kalau alasan mau belajar bilangnya mahal, itu nggak ada. Itu semua udah disediakan sama Zenius gratis. Jadi kalian bisa tinggal belajar aja. Jadi dulu aku belajar dari Zenius, karena kan kalau Zenius itu kan mereka ngajarin kita ya kayak guru biasa gitu kan. Jadi lebih mendengarkan. Jadi sambil aku dengarkan, aku tulis-tulis di catatan gitu kan. Terus yang ketiga itu, aku itu tipe orang yang nggak bisa ke distract sedikit gitu kan. Jadi aku dulu selama belajar SBM itu, aku matikan Instagram aku diaktif selama 1 tahun. Memang kalau kita mau mencapai sesuatu itu harus ada hal-hal yang kita korbankan. Mungkin kalian ngerasa kayak, jadi nanti kalau bosan gimana gitu kan. Kalau aku pribadi, kalau misalnya aku bosan, aku buka YouTube, tonton kayak 1-2 video. Kalau enggak, aku tiduran aja. Karena kan mata kita capek untuk lihat laptop atau HP terus. Jangan dipaksa, jangan di-push dirinya. Istirahat aja dulu. Terus nanti kalau udah merasa segar, baru belajar lagi. Terus, yang paling penting itu kalian harus konsisten belajar. Nggak perlu 1 hari itu harus ngerjain 300 atau 500 soal, itu nggak perlu. Tapi kalian itu cukup ngerjain, ya bolehlah 20 sampai 50, tapi yang ringan-ringan aja. Dan walaupun sedikit kuantitasnya, tapi kualitinya harus kalian jaga gitu. Kalau misalnya ada 1 soal, misalnya tentang geografi gitu, ini benua-benua gitulah misalnya, atau enggak litosfer apa segala macam, itu kalian kupas sampai ke dalam. Kalian harus benar-benar mengerti apa sih perbedaan litosfer, hidrosfer, dan lain-lain gitu kan. Jangan kalian hanya cuman mencari, misalnya kerjain 1 soal, oh udah siap, baru pindah lagi, yang penting aku harus ngerjain 500, itu nggak usah. Kalian cukup kerjain 20 soal, tapi kalian benar-benar ngerti perbedaannya setiap submateri itu apa gitu kan. Terus yang ketiga, yang selanjutnya itu, kalian itu kalau mau belajar perdalam materi itu dari yang kalian benar-benar pahami, bukan dari yang kalian ngerasa itu yang paling sulit. Misalnya nih, kan banyak nih yang kurang bisa matematika. Jadi kalian nganggap, oke, jadi aku harus belajar dari matematika aja dulu, baru nanti ke selanjutnya yang aku bisa, misalnya ke sosiologi, ke geografi, yang lain-lain gitu. Tapi itu menurut aku itu hal yang kurang tepat sih, nggak salah, tapi kurang tepat. Jadi kalian itu perdalam aja dulu materi yang kalian benar-benar bisa, kalian yang benar-benar suka, karena jangan dihabiskan waktu untuk belajar yang sia-sia, atau bukan yang sia-sia sih, untuk hal-hal yang kalian itu susah. Karena kalau misalnya kayak kalian itu kurang bisa belajar matematika, terus kalian maksain diri gitu untuk belajar matematika terus terakhir kan kalian ngebuang waktu yang banyak untuk hal yang endingnya kalian belum tentu dapat gitu kan. Kalian belum tentu bisa ngerti apa yang kalian pelajari. Jadi mending kalian belajar dari hal-hal yang kalian suka dulu. Tapi bukannya yang matematika tadi nggak dipelajari ya, pelajarin aja, tapi mungkin kalian bisa pilih sub materi yang gampang-gampang atau yang bisa dipahami dengan mudah, nggak usah sampai yang kayak kayak yang bangun ruang gitu. Kalau di matematika IPA dulu kan itu ada, itu nggak usah lah kayaknya kalau kalian ngerasa sulit. Terus yang paling utama sebenarnya itu kalian harus banyak doa, berserah sama Tuhan. Sebelum belajar, ingat untuk berdoa, selalu minta kekuatan sama Tuhan untuk mampuin kalian ngelakuin hal-hal yang kalian ingin capai gitu kan. Ingatkan Tuhan selalu juga apa yang kalian mau, apa yang kalian minta. Dan jangan lupa, kalau dari aku sih, jangan lupa berbuat baik gitu. Tapi bukan berarti kalian berbuat baik ini hanya untuk karena kalian mau dapat PTN ya, bukan. Kalian harus selalu ingat kalau kebaikan-kebaikan yang kalian buat itu bisa mendatangkan berkat buat kalian. Kalau misalnya kayak kalian nolong orang lain atau nolong teman, pasti kalau kalian bilang, doain aku ya untuk lulus gitu, pasti mereka kan juga kayak berpikir, oh iya ya, aku doain lah si ini untuk lulus, kayak gitu. Jadi kayak setiap hal kecil yang kalian tabur itu bisa menuai berkat buat kalian. Kalau dari aku sih, kayak gitu aja.
semangat buat belajarnya. Oke. Cukup menarik pembahasannya yang sudah sharing-sharing juga Agnes dan juga Yunanda tentang bagaimana masalah-masalah yang dihadapi, apa saja yang dilakukan. Bahkan tadi sampai Agnes bilang mematikan Instagram. Ya, setiap orang mempunyai pendekatan masing-masing, gimana supaya bisa dapat tujuannya. Memang satu yang pasti, kalau kita mau dapat tujuan, harus ada yang kita korbankan. Mulai dari waktu, uang, tenaga, bahkan pikiran. Oke. Yang selanjutnya, terima kasih juga udah Saudara Yunanda dan Agnes sudah nge-sharing-sharing tentang transisi sekolahan dan juga tips dan trik lolos seleksi. Dan selanjutnya kita masuklah ke yang ketiga itu tentang pentingnya kuliah dan manfaat kuliah yang materinya akan dibawakan oleh Kakak Nurul. Nurul, dipersilakan untuk menyampaikan. Ya, saya di sini akan jelasin tentang pentingnya kuliah nih. Langsung aja. Jadi yang pertama itu ada melawan malas. Nah, kuliah itu mengajarkan kita untuk melawan malas, apalagi saat pandemi ini, yang harusnya enak tidur pagi ke pagi. Tapi kalau untuk anak kuliah sih, kalian tuh harus bangun tepat waktu, harus belajar dan harus mengerjain tugas juga. Jadi nggak ada cerita malas gitu kan. Nah, yang kedua itu ada kuliah itu membuat kita tuh jadi belajar target dan bertanggung jawab. Nah, untuk mendapatkan sebuah gelar sarjana itu kan kalian pasti punya target kan, kayak untuk menyelesaikan kuliah dengan cepat gitu. Jadi itu secara tidak langsung kita bisa dididik menjadi kita tuh bisa bertanggung jawab dengan apa yang udah kita targetkan. Gitu. Lanjut yang ketiga itu ada pentingnya kuliah untuk mendapatkan profesi-profesi tertentu. Misalnya kalian mau jadi dokter nih, pengacara, kalian tuh harus banget kuliah kan nggak mungkin jadi dokter tanpa kuliah. Nah yang keempat ada lingkungan koneksi. Jadi orang-orang yang tidak kuliah itu hanya memiliki lingkungan yang itu aja, kayak rumah, sekitar rumah gitu kan. Dengan kalian kuliah, kalian akan memiliki lingkungan yang berbeda, lingkungan yang terpelajar, bisa saja nanti yang kedepannya akan menjadi kalian saat kalian membutuhkannya. Yang kelima ada nama besar mahasiswa itu lebih didengar oleh orang-orang dan biasanya juga lebih dihargai gitu kan. Karena sekarang pekerjaan banyak yang minimal pendidikannya juga D3 kalau nggak S1 gitu kan. Yang keenam ada membangun karakter intelektual. Nah, poin ini tuh berhubungan dengan poin yang keempat tadi mengenai lingkungan. Dimana kalau kalian berada di lingkungan yang terpelajar, maka karakter intelektual kalian itu akan terbentuk secara sendiri, entah itu dari teman ataupun dari dosen-dosen. Cara berbicara kalian lebih berintelektual dan juga cara berpikir kalian yang lebih kritis. Poin yang terakhir, kuliah itu membuat orang tua kalian bangga. Sebenarnya banyak yang bilang kalau kuliah itu nggak penting. Kalian bisa sukses tanpa kuliah, tapi dengan kalian kuliah, kalian dapat membangun hal-hal yang berbeda yang tidak akan kalian temuin kalau kalian tidak kuliah. It's two different thing. Mungkin itu saja dari saya mengenai pentingnya kuliah. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya yang lain. Oke. Oke, udah menarik juga pembahasan dari Saudari Nurul tentang pentingnya kuliah. Nah, kalau dari pandangan Abang juga, Abang nambahin dikit, kalau pentingnya kuliah itu satu, mengubah pola pikir. Pola pikir kita yang selama di SMA itu, kita itu udah diatur dari segala aspek, mulai dari masuknya, cara belajarnya, semua disuapi. Kalau kita di mahasiswa, kita bisa cari sendiri. Bahkan fungsinya mahasiswa itu sebagai perpanjangan lidah rakyat. Apa yang diinginkan oleh rakyat, mahasiswa yang menyampaikannya ke pihak-pihak yang berwenang, seperti DPR, DPRD. Kan banyak lihat-lihat juga kan, demo-demo yang diinisiasi oleh mahasiswa. Demo-demo itu adalah bagaimana penyampaian keinginan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari di kebijakan bidang bisnis, bidang yang menyangkut kehidupan orang banyak. Jadi kalau kita di mahasiswa itu, kita juga merasa kita itu dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa membangun apa yang diinginkan oleh rakyat. Seperti sekarang juga. Itulah. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tips memilih jurusan kuliah yang tepat, yang juga akan disampaikan oleh Kakak Dinar. Waktu dan tempat dipersilakan.
Ayo Dinar. 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 Halo. Udah. Ya udah. Papar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama aku Dinar Daidayana, Stambu 2017, mahasiswa administrasi bisnis. Di sini aku mau bagi ke kalian 6 tips kiat dalam memilih jurusan kuliah. Sebelum aku lanjut, aku mau jelasin dulu. Sebenarnya kenapa sih penting gitu mikirin nantinya mau milih jurusan apa setelah lulus SMA. Karena banyak kasus gitu kan, mahasiswa merasa dia itu salah milih jurusan. Nah, masalah ini tuh biasanya terjadi karena milih jurusan tuh ikut-ikutan teman, atau enggak pilih jurusan karena paksaan orang tua, atau dari dulu cuma pingin jurusan ini, tapi sebenarnya kurang tahu informasi tentang jurusan itu, mau ngapain sih sebenarnya di jurusan itu. Dan mungkin juga karena cuma pilih jurusan asal-asalan aja, nggak sesuai dengan minat dan kemampuannya. Ya mungkin karena beranggapan yang penting masuk PTN aja gitu kan. Nah, bagi kamu nih yang saat ini duduk di bangku sekolah menengah atas gitu kan, khususnya anak-anak kelas 3 gitu, mungkin kamu masih bingung gitu mau ngapain, terus mau kemana setelah lulus nanti. Jadi mungkin dari beberapa kamu mungkin akan melanjut kuliah, dan ada juga mungkin akan langsung terjun ke dunia kerja. Bagi kamu yang ingin melanjut kuliah, pasti kebanyakan dari kamu masih bingung nih mau milih jurusan apa yang akan dipilih untuk melanjut ke perguruan tinggi nantinya. Jadi di sini aku mau ngasih 6 tips untuk kalian semua tentang kiat memilih jurusan. Baik, langsung aja. Aku mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, kenali kemampuan dan potensi diri. Hal pertama yang harus kamu lakukan sebelum memilih jurusan itu adalah kenali potensi yang kamu miliki. Kamu harus mengukur seberapa kemampuan yang kamu miliki, baik dari prestasi, baik dari non-akademik maupun akademik. Kamu dapat bertanya kepada diri kamu sendiri dan mencari tahu potensial apa yang kamu miliki. Misalnya, prestasi apa atau pencapaian apa yang pernah kamu dapat dalam bidang tertentu. Selain itu, kamu juga dapat bertanya atau mendengarkan masukan dari teman-teman atau keluarga mengenai diri kamu. Nah, untuk yang sudah tahu mengenai potensi dirinya masing-masing, kamu bisa memanfaatkan potensi tersebut dengan ini nih untuk adik-adik yang masih di bangku SMA kelas 11 atau kelas 10 tuh kan, kamu masih bisa membuktikan potensi kamu dan potensi kamu tadi melalui mengikuti olimpiade atau lomba untuk mengasah potensi yang kamu miliki. Selain itu, kamu juga bisa meningkatkan kemampuan potensi kamu dengan menggunakan jasa pendidikan seperti layanan les bimbingan belajar. Baik, yang kedua, temukan passion atau ketertarikan terbesar kamu. Nah, untuk memudahkan kamu dalam menentukan pilihan, sebaiknya ketahui dulu apa yang kamu inginkan dan apa yang paling kamu sukai. Kamu pasti tahu apa yang kamu sukai dan kamu minati, kan? Kamu dapat menjadikan passion tersebut sebagai acuan pilihan kamu. Misalnya, mata pelajaran favorit apa? Mata pelajaran yang menjadi favorit kamu. Misalnya, jika kamu suka pelajaran biologi, misalnya kamu suka pelajaran IPA gitu kan, atau hitung-hitungan, kamu bisa tuh milih mengarah ke jurusan mana, akuntansi, statistika, kedokteran, dan sebagainya. Misalnya lagi kalau kamu tuh suka bergaul, bertemu dengan orang-orang banyak, orang-orang baru, kamu bisa milih ke jurusan sosiologi, ilmu komunikasi, bisnis, dan sebagainya. Kamu juga bisa yang tertarik dengan seni, kamu bisa milih jurusan sastra, desain, dan sebagainya. Tanpa passion itu nantinya kamu, passion itu sangat penting ya, jadi tanpa passion itu nanti kamu mungkin akan bosan dan rentan kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu gitu. Dalam perkuliahan, hal ini dapat bisa menyebabkan stuck gitu. Jadi kamu terhambat proses belajar kamu mungkin akan ngerasa lelah gitu, bosan. Jadi kamu harus mempertimbangkan hal ini ya. Yang ketiga, pilih jurusan yang memiliki prospek dan peluang di masa depan. Potensi atau kemampuan dan minat memang penting, tapi kamu juga harus pertimbangkan prospek jurusan tersebut. Kamu harus melihat jurusan yang bisa mendukung dan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan karir kamu ke depannya.
Oleh sebab itu, pastikan jurusan yang kamu ambil nanti memiliki prospek yang baik ke depannya. Yang keempat, pilih jurusan atau program studi yang memiliki akreditasi baik. Saat memilih jurusan yang akan kamu pilih, kamu harus memilih jurusan atau prodi yang memiliki akreditasi yang baik. Selain itu, jangan lupa untuk memperhatikan kampusnya itu terakreditasi yang baik juga. Sebab akreditasi ini berpengaruh dalam dunia kerja. Mahasiswa lulusan dari universitas dan program studi atau jurusan yang baik atau terakreditasi dengan baik akan lebih mudah diterima di perusahaan nantinya. Bahkan biasanya perusahaan memberikan standar tersendiri bagi para pelamarnya, misalnya minimal akreditasinya itu B. Selanjutnya, lakukan riset dan pencarian informasi. Kamu bisa mulai dengan buat list-list jurusan apa yang kamu minati dan melakukan riset. Kamu harus mencari tahu informasi universitas mana saja yang menyediakan jurusan atau program studi yang kamu minati tadi. Kamu harus meriset sendiri informasi jurusan tersebut, bisa dari website atau blog jurusan itu sendiri. Selain itu, kamu juga harus membandingkan satu jurusan tersebut dengan jurusan lainnya, jadi kamu tahu yang mana lebih baik. Yang terakhir, sesuaikan pilihan jurusan dengan kemampuan finansialmu. Dari semua hal yang tadi aku sebutin, jangan lupa untuk memprioritaskan masalah finansial juga. Bila kemampuan finansial yang orang tua kamu miliki tidak sebanding dengan jurusan yang kamu inginkan, maka perkuliahan kamu kemungkinan besar bisa menjadi kendala nantinya kan. Oleh karena itu, semaksimal mungkin sesuaikan keinginan kamu dengan kemampuan orang tua. Sebaiknya diskusikan dulu dengan orang tua terkait dengan jurusan yang akan diambil. Dan pertimbangkan biayanya. Jika sulit untuk dia direalisasikan, kamu bisa mengambil jurusan lain atau mencari beasiswa gitu. Karena kan saat ini sudah banyak sekali disediakan beasiswa-beasiswa. Baiklah, mungkin itu saja tips-tips yang aku berikan untuk memilih jurusan. Semoga nantinya tips dari aku ini bisa membantu kalian semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Dina. Itulah ya, Dik. Banyak yang udah dikasih di sharing-sharing juga kan, tips pentingnya kuliah. Nah, selanjutnya itu kita masuklah ke materi di pengenalan program studi administrasi bisnis FISIP USU. Nah, kenapa? Pasti banyak ini yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya administrasi bisnis FISIP USU itu? Nah, oke, Dri, bisa lah dibuka slide-nya, PowerPoint-nya. Kalau di administrasi bisnis USU itu, Dek, dia itu jurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Yang itu udah bisa dari di-share screen-nya? Bisa. Udah. Jadi, Dek, kalau di administrasi bisnis itu banyak dia kegiatan-kegiatannya yang terutama. Karena juga jurusan kita sudah menerapkan bagaimana tujuan-tujuan di tahun 2021 nanti. Dia itu menyesuaikan ke skala internasional, yang dimana kan kalau kita tahu nih, internasional itu nuntutnya online. Yang kayak gitu, jurusan kita udah mengadakan juga, Dek, mendukung dia acara-acaranya. Dan juga, mana dari PowerPoint-nya? Belum nampak. Udah bisa, Dri. Screen sharing ya. Udah? Nah, Dek. Jurusan kita itu berdiri sejak tahun 2009. Jurusan administrasi bisnis. Berdiri itu sejak tahun 2009. Dan dari sejak tahun 2009 itu, jurusan administrasi bisnis itu diketuai sama Prof. Marlon Sihombing MA. Dan satu-satunya di jurusan ini yang dipimpin sama profesor. Dan juga wakilnya ada Ibu Dr. Betty Nasution. Inilah, Dek, bisa dilihat di sharing screen ini. Dari sejak tahun 2017, jurusan administrasi bisnis sudah dapat akreditasi A, Dek. Jadi dia itu akreditasinya nggak langsung A. Kalau adik-adik bisa tahu, apa sih, Bang, manfaatnya akreditasi A ini? Manfaatnya untuk cari kerja. Sebab itu, ketika untuk cari kerja, dia itu lebih gampang. Karena kan selama ini kalau adik-adik ada perhatikan lowongan pekerjaan, banyak dia itu minta
yang lulusan di akreditasi A. Nah, itu administrasi bisnis juga udah. Lanjut lagi dari slide-nya, Dri, ke Prof. Gambar Prof sama Bu BT. Nah, inilah Dek yang Abang bilang tadi, yang ketua sama sekretaris jurusan. Ada Ibu Betty Nasution, sama juga ada Prof. Marlon Siombing. Jadi mereka berdua inilah Dek yang membangun jurusan dari awal, jurusan ilmu administrasi bisnis. Jadi jurusannya lebih jelas dan juga sudah didirikan sama orang yang kompeten. Oke. Dan juga Dek, kalau dari sisi akademik, jurusan kita juga banyak prestasinya loh. Cak Dri, masuk ke apa? IG Improdias, yang tadi yang ku share linknya. Di jurusan kita ini banyak acara besarnya juga, di jurusan administrasi bisnis, banyak acara besarnya, dan banyak juga mahasiswa yang berprestasinya, Dek. Gue lagi masih dicari-cari juga screen sharing-nya. Udah, Dri? Yang link yang tadi ku kasih. Jadi kalau kenapa jurusan ini bisa cepat kali naiknya, yaitu Dek, karena mahasiswa berprestasinya juga mumpuni, banyak, dan juga banyak juga mahasiswa yang udah berprestasi di internasional, ada yang di Malaysia, ada yang juga yang udah jadi ke Taiwan. Nah, kalau ini Dek, acara-acara besarnya yang kami buat itu ada rapat akbar. Jadi kalau pentingnya kuliah itu ya ini, Dek. Dia pentingnya kuliah itu kita bersosialisasi, buat acara sendiri. Kita itu udah nggak dikekang lagi sama sekolah terlalu banyak. Bahkan untuk masalah konsep acara kita yang nyusun konsepnya. Ini Yunanda Sibarani dari Istanbul 18 juga pernah jadi ketua panitia acara di Business Workshop Project. Nah, Adek bisa lah Yunanda ceritakan pengalaman-pengalaman apa sih pentingnya kuliah itu jadi ketua panitia, apa sih pengalamannya, Dek? Yunanda. Oke, ya Bang. Makasih Bang buat kesempatannya. Ya kalau aku sih pengalaman jadi ketua ya, pasti yang pertama itu tanggung jawabnya besar. Karena sukses atau tidak suksesnya, kalau sukses, panitianya merasakan. Kalau tidak sukses, ketuanya yang merasakan. Karena semua kepala dari kepanitiaan itu ada di ketua. Jadi kalau di situ benar-benar memang sesudah panitia dibentuk, itulah aku rasakan benar-benar yang nama kuliah. Cari teman, mana teman yang baik, mana teman yang kayak teman sebatas hanya di kuliahan, teman benar-benar teman dalam keluarga di panitia itu. Kalau menurut aku yang paling berkesan selama aku kuliah sih selain belajarnya dari kepanitiaannya sih Bang. Di situ kayak mana kita cari sponsor, kita cari tema untuk business social project, apa yang mau kita buat, kita cari pembicaranya, apa yang mau ditampilkan. Benar-benar di situ ide-ide mahasiswa semua dituangkan dan di situ dan pilih. Benar-benar apa yang jadi inovasi untuk dari mahasiswa di situ akan kita buat dan akan kita laksanakan. Jadi kalau di administrasi bisnis menurut aku itu memang benar-benar wah keren, serius. Kalau di PCP itu ya, di PCP itu kan ada 8 jurusan. Dan yang paling menonjol itu kalau menurut aku memang benar-benar administrasi bisnis. Karena banyak kali acara setiap tahun itu biasanya yang dilakukan. Bayangkan untuk tahun ini udah administrasi bisnis sudah buat kayak lomba skala nasional seluruh Indonesia kayak business plan. Terus setiap tahunnya juga administrasi bisnis selalu merayakan Diet Natalis yang sangat setiap tahun itu pasti ada aja kejutannya yang akan dilakukan. Business Process Project juga, Business Process Project itu kayak agenda setiap tahun yang dilakukan mahasiswa untuk mencari bibit-bibit mahasiswa yang mampu melakukan atau merangkai bisnis plan. Karena bisnis project itu kita kegiatannya itu lomba juga, lomba bisnis plan. Kita juga mendengarkan materi-materi dari segala segala pebisnis. Di situ kita juga mengundang bagaimana cara bisnis yang baik. Kita juga adakan bazar, kita juga ada acara hiburan, dan juga kita ada malam keakraban. Kalau menurut aku Bang, keren lah pokoknya. Susah dijelaskan. Oke.
Oke, cukup Itu menarik terbayar. juga. Oke, Dri, coba kita apalagi Dri, ganti ke mahasiswa yang berprestasi. Apa foto yang di atasnya lagi? Yang update, ganti fotonya di Instagram. Karena Dik, kalau mewadahi acara itu di Improdias, Dik. Bukan ini, Dri, fotonya foto lain. Masuk. Masuk aja fotonya, foto lain. Fit. Jadi Dik, kalau acara-acara besar itu memang ada yang wadahi, namanya itu Improdias, Ikatan Mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis. Ganti fitnya, Dri, masuk ke fit, udah. Jadi di Improdias ini, Dek, dialah yang meramu kayak mana yang mewadahi apa-apa saja yang mau dibuat mahasiswa. Disitulah dibentuk panitianya dari anggota-anggota situ. Nah, jadi kalau prestasi-prestasi jurusan kita itu banyak, Dek. Kalau pernah dengar ada yang viral, Bang Kola Liandri Ginting yang berpenghasilan 150 juta karena dia cuma jualan apa dosmer otomatis. Nah, kalau abang itu dia langsung prakteknya di bisnisnya, langsung dipraktekkan ilmu-ilmu yang dia didapat dari jurusan. Jadi kalau kita kuliah di sini tuh langsung bisa praktek, dia langsung bisa bikin bisnis baru. Bisa juga kalau memang belum ada modal untuk bisnis, kalau udah lulus bisa langsung coba kerja karena akreditasinya bagus. Nah, jadi kalau prodi AB itu memang cukup mumpuni dan memenuhi apa kriteria yang dibutuhkan di masa depan, Dek. Bisa jadi pengusaha, bisa jadi pekerja juga bisa, karena kalau di dalam ini pelajaran akuntansinya lengkap dari akuntansi dasar sampai akuntansi manajerial. Kerja di bank juga bisa, karena perbankan juga banyak yang minta lulusan administrasi bisnis. Nah, jadi itulah Dek, kira-kira di pengenalan prodi administrasi bisnis FISIP USU. Karena rangkaian materi kita udah siap semua, abang balik kalah. Ada nggak, Dek, yang mau ditanyakan nih ke Kak Agnes ataupun Abang Yunanda ataupun kami semua ini, apa sih yang mau kalian tahu tentang administrasi bisnis ataupun seleksi? Oke, Dek. Kita masuklah sesi tanya jawab. Ada, Dek, yang mau nanya? Permasalahan di perkuliahan ataupun seleksi. Halo? Adik Dita Sapira, ada yang mau ditanya? Atau yang lain? Halo? Suaraku kedengaran kan, Bri? Dengar. Dengar. Ada, Dek, yang mau ditanyakan, Dek? Banyak loh. Entah apa yang mau kalian tahu. Entah kos-kosan atau apa. Terserah, tanya aja, Dek. Yang mau merantau, apa. Udah makan ya kalian, Dek? Memang udah jam makan siang memang, Dek? Halo? Udah makan, kan? Nah, nanti makan siap inilah. Boleh Makan. ditanya aja, Dek, kalau apa. Kalau ada Ya, yang mau tanya ditanya. aja. Karena nanti kalau malu bertanya sesat di jalan jadinya. Betul, Dek. Pernah Bang kayak gitu. Nggak nanya, sesat di jalan. Kayaknya udah ngerti semua orang ini materinya. Kayaknya sesi tanya jawab. Tanya aja, Dek. Nggak masalah. Nggak usah malu-malu. Tanya aja. Kalau ada yang mau nanya. Peluang di administrasi bisnis ini besar nggak, Bang? Karena nanti. Coba Apa? dulu. Halo? Peluang di administrasi bisnis ini Ya. besar nggak? Oke. Cok, diulangi, Dek. Pertanyaannya, Dek. Bisa disebutin Dengar. namanya kayak gitu, Ri. Suruh Nama dan asal sekolahnya deh, coba kalau bisa. asal sekolahnya. Ya. Halo, Adik. Brigita tadi ya, Brigita. Iya. Begitu. Peluang jurusan administrasi bisnis ini besar nggak, Bang? Oh. Peluang ya, Dek. Oke. Masih. Kalau oke, langsung Abang jawab aja lah ya. Kalau dari Abang menilai peluang dari setiap jurusan itu
besar, Dek. Apalagi kalau kita bicara administrasi bisnis ya. Kalau misalnya adik mau peluang kerja, juga besar. Karena di jurusan administrasi bisnis sekarang udah berubah dia, Dek. Metode pelajarannya itu, dia lebih banyak materi-materi yang disampaikan soal permasalahan di penggunaan marketing online, pemasaran online, di jaringan. Dia lebih mengikuti arus revolusi industri 4.0. Kan kita lihat sekarang, kalau yang lagi buka lowongan pekerjaan justru Shopee, Dek. Shopee, Lazada, Tokopedia, yang tutup pekerjaan sekarang di zaman pandemi ini, justru yang banyak kayak transportasi tutup. Sebab itu kantor-kantor yang di bidang jasa IO, event organizer juga banyak yang di PHK. Jadi kalau di jurusan administrasi bisnis, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja ke depannya, besar sekali, Dek. Bisa jadi pengusaha juga, ada ilmunya. Mau jadi pegawai juga ada ilmu-ilmu yang dikasih, Dek. Itulah yang bisa Abang kasih peluang-peluangnya. Kayak mana, Brigita? Apa masih ada yang mau tanyakan? Masih Bang sebelumnya. Terus kalau misalkan di jurusan ini tuh belajar apa ya, Bang? Pertanyaannya kurang jelas. Apa, Des, pertanyaannya? Ada yang dengar jelas? Coba diulangi, coba. Iya, diulangi. Pelajaran di jurusan administrasi bisnis ini biasanya mempelajari tentang apa? Boleh nggak dijelasin, Bang? Kurang jelas. Boleh diketik aja, Dek. Coba ketik di sini aja. Ya, chat aja. Diketik aja via chat. Suaranya kurang jelas, Pak. Iya, suara kurang jelas nih. Apa yang dipelajari dalam jurusan ini? Oh, oke. Kalau yang apa dipelajari, kita kasihlah ke Agnes untuk menjawab. Apa sih, Dek, yang udah Dek pelajari, Dek, selama 2 semester di administrasi bisnis? Agnes, dipersilakan, Nes. Jadi kalau di semester pertama itu biasanya kita masih mempelajari yang dasar-dasarnya kan. Kayak misalnya akuntansi dasar, bahasa Inggris bisnis dasar. Baru kita pelajari juga apa perbedaan administrasi bisnis sama manajemen. Terus pengantar bisnis dasar, terus juga di semester 1 itu ada belajar agama. Terus ada belajar apa lagi ya? Pokoknya materi di semester 1 itu masih dasar. Kalau di semester 2 ini dia udah naik 1 tingkat. Pokoknya setiap semester naik 1 tingkat gitulah. Tapi yang tetap itu pokoknya di setiap semester sampai sekarang itu masih adanya pengantar bisnis sama akuntansi itu selalu ada. Yang lainnya berubah-ubah sih. Mungkin itu aja. Iya, Dek. Kalau kita misalnya masuk baru di semester-semester awal, ya kayak gitu deh, Dek. Banyak yang pelajari dasar. Nah, jadi kalau udah di kayak kelas-kelas orang abang itu lebih belajar lebih mendalam. Di semester orang abang itu ada namanya penjurusan, Dek. Jadi penjurusannya ada 2, ada MSDM sama ada pemasaran. Nah, kalau MSDM dia itu belajar tentang bagaimana MSDM itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana implementasi faktor-faktornya di mata kuliah yang ada. Dan kalau di pemasaran itu, kalau abang itu ambil jurusan di penjurusan pemasaran dia, Dek. Dibedakan lagi konsentrasinya. Abang konsentrasi pemasaran. Nah, kalau abang itu konsentrasi pemasaran, belajar tentang bisnis internasional, tentang pemasaran online, tentang juga bisnis keuangan. Nah, disitulah, Dek. Makanya abang bilang, jurusan ini dia itu bentuknya fleksibel dia, Dek. Bisa masuk ke perbankan, bisa juga masuk ke manajemen juga bisa juga masuk ke analisis bisnis juga bisa, konsultan bisnis apalagi. Jadi yang kita pelajari itu, Dek, kalau di administrasi bisnis, yang pertama dasar-dasarnya dulu,
Kalau udah masuk di semester 4, 3, baru yang menengah, kayak pelajarannya English Correspondence, bagaimana surat menyurat di dalam bahasa Inggris, itu dipelajari juga. Dan juga baru deh, step itu masuk ke yang lebih dalam, ke semester orang abang yang udah di semester 6. Udah menjalani semester 6, di mana kami itu pelajar konsentrasi langsung. Ada yang dibedakan NSDM, ada yang di pemasaran. Untuk apa? Untuk bisa tahu apa sih yang jadi minat kau masuk administrasi bisnis. Kayak orang abang itu banyak pelajari juga tentang analisis bisnis, itu pokoknya itulah yang kami pelajari. Jadi ilmunya banyak, tapi dia itu bisa dipilih konsentrasinya supaya dia lebih terkonsentrasi. Itu dek kira-kira yang kami pelajari. Oke. Ada lagi dek yang mau bertanya? Ada lagi? Kayaknya ini udah cukup lah ini yang bertanya tadi ya. Selanjutnya kita masuklah dek ke sesi kuis berhadiah. Ini orang abang ada mengadakan juga inilah kuis-kuis berhadiah pulsa. Kalau bisa ngejawab dapat pulsa 10.000. Di kuis ini abang nanti nanya lah. Oke, kita mulai aja ya dek. Udah siap semua dek? Masuk sesi kuis-kuis berhadiah nih. Halo dek. Lumayan kan dapat pulsa 10.000, kapan lagi kalian dapat? Jawab pertanyaan. Oke. Nih, pertanyaan pertama. Nanti ini yang milih Kakak Desi Kartini ya. Kakak Desi nanti yang nengok siapa yang angkat tangan. Kalau udah tahu jawabannya angkat tangan lah. Hidupkan kameranya dik, makanya dik, hidupkan kameranya. Oke. Abang yang ngasih pertanyaan. Yang pertama, apa sih dek yang udah dipaparkan tips untuk lolos seleksi dari Bang Yunanda Cibarani? Abang ulangi, apa tips lolos untuk lolos seleksi dari Bang Yunanda Cibarani? Oke. Ada yang bisa jawab? Yang udah dipaparkan tadi? Ada deh? Open mic-nya, kalau ada. Ada? Ada, Dri? Yang angkat tangan? Halo? Ayo, dijawab. Ayo. Nggak ada? Kalau nggak ada, biar ganti pertanyaan. Angus nih langsung. Sama semua, belum makan semua kayaknya. Itu ada pertanyaan. Oh, enggak. Oke. Ganti pertanyaan lah berarti ya. Kalau nggak ada yang jawab. Oh, ada. Ganti pertanyaan berarti. Ya, Dri. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua lah, Dek. Kalau belum ada yang bisa jawab. Kapan jurusan ilmu administrasi bisnis itu berdiri, Dek? Tahun kapan? Gampang kali lah nih. Saya sudah Bang jelasin. Tahun kapan, Dek? 2009. Ada yang jawab? Siapa tuh? Sebut nama baru sebut jawaban. Siapa Des yang jawab tadi, Des? Siapa yang jawab tadi, Des? Adrian. Adrian, Bang. Oh, Adrian. Catat ya, Dek. Nanti hubungi, Dek, kontak person yang ada di flyer. Yang ada di flyer hubungin aja. Nanti langsung diisiin pulsanya kok. Aja. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir lagi, Dek, yang ketiga. Nanti Kak Desi yang milih ya. Siapa nama ketua jurusan ilmu administrasi bisnis? Ayo jawab. Profesor Dr. Andus. Ayo yang jelas jawabnya. Baginda. Halo, ada yang jawab? Ada yang jawab, Dri?
Belum ada. Ya, Siapa nama, Bang ulangi. Siapa nama ketua jurusan ilmu administrasi bisnis? Ketua jurusan tuh ditanya Bang Heri tuh. Kuis. Lumayan dek berhadiah pulsa. 10.000. Udah bisa nelpon orang. Joyce mau jawab enggak? Oke. Kita nggak ada yang jawab, nggak ada yang bisa jawab. Oh, belum ada. Oke deh, abang terangkan ya dek ya. Kalau nama ketua jurusan kita itu ketua jurusan ilmu administrasi bisnis fisik USU itu Prof. Marlon Siombing, MA. Oke, abang ganti pertanyaannya lah ini. Yang terakhir lah, abang ganti tambahin satu lagi pertanyaannya. Coba adik sebutkan satu acara yang ada di administrasi bisnis. Tadi udah abang jelaskan juga tuh sama Bang Yunanda juga. Acara yang ada di administrasi bisnis. Sebutkan aja. Sebutkan acara yang ada di administrasi bisnis. Ayo, ayo. Ada yang bisa? Ada Lomba yang bisa. Yola. Siapa itu jawab? Yola. Apa di jawabannya? Lomba pesensu, Kak. Lomba pesensu. Cari dia lain salah. Lomba pesensu, mak ngeriah. Sejak kapan jadi sekolah model? Ayo dek, ada yang bisa? Tadi adik yang Dita Safira itu. Apa dek jawabannya? Nggak apa-apa deh, jawab ulang aja lagi. Iya, jawab ulang aja. Padahal tadi orang abang udah apa loh, udah ngasih materi-materinya. Coba yang mau hidupin mic-nya, hidupin aja sekarang yuk. Ya, hidupin aja. Hidupin aja semua Dri, mic-nya Dri. Udah saya siapa ini? Sesi terakhir. Hidupin aja semua mic-nya. Ya, hidupin. Sama kamera juga, hidupin aja. Sama dek, udah mau tutup ini. Perpisahan lu beda nih. Oke. Rapat akbar dan bener, Bang. Apa nama acara yang ada di administrasi bisnis? Satu aja yang tadi abang sebutin jawabannya. Rapat akbar, Bang. Oke. Iya, Bang. Siapa yang jawab rapat akbar tadi? Mirin. Siapa yang jawab rapat akbar? Mirin. Des. Siapa yang jawab rapat akbar tadi, Des? Mirin. Oke. Oke, adik-adik. Udah dicatat juga sama kakak Desi yang udah ngejawab. Kami juga, Dek, ada nanti ngasih. Kami juga nanti ada ngasih kuesioner ke orang-orang adik. Kayak isian yang bisa diisi. Dan situ ada juga, Dek, hadiahnya yang kami tawarkan itu untuk 5 orang yang beruntung di kuesioner. Nanti kami share, Dek, ke orang-orang adik. Kan tadi kan diundang. Jadi nanti yang adik hubungi akan nge-share, Dek, link untuk isi kuesionernya. Oke. Dan udah masuk sesi terakhir. Oke lah, Dek. Kalau gitu bisa lah, Dek, dihidupkan kameranya semua, Dek, untuk sesi foto terakhir. Semua. Cak Dri, kocek Dri. Udah hidup semua kameranya untuk sesi terakhir dokumentasi lah. Foto. Udah hidup semua. Kan juga udah rekam kan? Udah Dri. Brigita coba hidupin ya. Hidupin aja. Kalau apa? Oke. Yang lain yang gak ini kan udah direkam kan? Itu nih.
Oke, ini udah direkam. Udah, itulah. 1, 2, 3. Oke, adik-adik. Terima kasih banyak ya, Adik. Udah sampai juga kita ke sesi terakhir, ke adik-adik SMA yang udah menyisikan waktunya untuk bisa sharing-sharing ya kan bersama, ada juga sesi kuis-kuis berhadiahnya. Dan juga terima kasih ke Yunanda yang udah bersedia jadi narasumbernya juga, ngasih-ngasih pengalaman. Ke adik Agnes juga, makasih udah mau jadi sharing-sharing, berbagi. Ya, inilah tugas-tugas kita juga kan sebagai mahasiswa supaya bermanfaat untuk masyarakat kebanyakan. Oke, Dek. Abang ucapkan terima kasih. Terima kasih, Dek, udah menghadiri acara ini. Abang Hari Christian Purba, Audrey Tariga, Nurul Sri Antika, Desi Kartini, dan Dinar Dayana pamit. Makasih banyak ya, Dek ya. Sampai jumpa di lain waktu. Memberikan kami ilmu. Oke. Ya lah, aku unmute. Jujur.